hari ini kita doakan guru-guru mulia kita, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehat afiat, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada khatimul majlis Uzin Wayana juga ibunda beliau kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehat afiat, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal. Juga kepada kita hadirin wal hadirat rahimakumullah yang tidak dapat al-fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir kepada antum semua. Pada malam hari ini berkahnya kita duduk di tempat ini, berkahnya kita membaca maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkahnya kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang punya cita-cita Allah sampaikan cita-citanya. Yang punya hutang Allah lunasin hutangnya. Yang punya cicilan Allah kelarin cicilannya. Yang belum dapat jodoh Allah berikan jodoh yang saleh. Amin ya rabbal. Langsung saja kita dengarkan tausiah akan disampaikan oleh guru mulia kita Abdullah bin Abu Bakar bin Sa'ad, fa'alaihim falyatafaddal mazkura. Shalli ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin amma ba'd. Kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sampai kita bisa bermuajah di tempat yang mulia ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Syahibul Bait yang telah memfasilitasi daripada tempat yang penuh kebarokahan ini yang sudah bertahun-tahun dijadikan tempat base campnya orang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita pun bisa menjadikan rumah kita sebagian daripada tempat-tempat yang jadi tempat zikirnya kita kepada Allah dan juga kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita teruskan kepada kitab Fathul Mukhtarah. Kita kirim al-Fatihah kepada mu'alif, yaitu yang membuatkan ini, dan juga kepada guru saya Ibu Ali. Mudah-mudahan mereka berdua diberikan kenikmatan sehat walafiat dan didampakkan rezekinya dan diberkahi ilmunya. Al-Fatihah. Innallaha huwa razzaq. Innallaha huwa razzaq. Qala Allah Ta'ala, Innallaha huwa razzaq. Sungguhnya Allah itu yang memberi rezeki. Memberi rezeki. Fihi thalathatu ta'kidat. Di kalimat tersebut itu ada 3 penekanan atau buat meyakinkan bahwasannya Allah itu yang beri rezeki. Al-awwal harfu inna, huruf inna artinya sesungguhnya. Wa tsani dhamir huwa, yang kedua adalah dhamir huwa, dia, beliau. Wa tsalis jumlah ismi, fa innaha tufidu ta'kid, bahwasanya itu maka itu semua berguna untuk penekanan, memperjelas. Maksudnya apa? Allah lah yang benar-benar memberi rezeki, yang memberi rezeki Allah. Sampai 3
tiga kekuatan, yaitu di kalimat bahasa Arab itu innallah, sesungguhnya Allah lah, siapa? Huwa, dia Razzaq, yang memberi rezeki. Terus apa lagi yang ditakutin? Ente jalan naik pesawat, jalan naik kapal, jalan naik mobil, ente yakin dengan supir? Yakin. Hah? Yakin? Yakin? Bawa serangan. Tapi kita merasa tenang aja. Dari dulu kita naik angkot, naik Grab, naik naon ya. Ada karena apa? Karena dia bisa dibilang legalitasnya dia punya SIM. Padahal kadang-kadang bodong nggak ya supir-supir tembak. Penting bisa bawa aja. Padahal dia nggak punya SIM. Tapi ada sedikit banyaknya ketenangan, ketenangan apa ya? Nah, penting nepi. Naik bogasin, penting nepi. Apalagi ini kita hidup di bawah naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantauan Allah dan yang ngasih. Daripada semuanya masalah rezeki, uang, rezeki itu banyak, uang, kesehatan, itu semua rezeki. Nah, di sini kenapa kita harus yakin? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak beriman, percuma ya. Karena agama itu nggak bisa pakai logika, nggak bisa pakai akal. Kalau dunia ya, pikiran dunia itu punya duit 1 juta, kalau itu bagi-bagi jadi berapa? Tapi kalau bagian akhirat ente sedekah, ente keluarin nambah banyak. Orang alim sedekahnya apa? Yang ngamalin ilmunya. Orang alim ngamalin ilmunya. Kata Habib Abdullah SAW, al-ilmu baga adab wal amal baga adab. Ilmu butuh dengan adab. Apa adabnya ilmu? Maksudnya apa? Orang yang alim, yang tahu apa ilmunya, dia belajar pesantren sampai ke Hadramut. Walau di sini nggak semua ke Hadramut pintar, kadang dari Hadramut tadi bodoh ya wae. Jadi ke Hadramut niatnya apa? Tabarukan boleh. Tabarukan. Nggak semuanya. Hadramut dulu baru jadi. Enggak. Yang penting manfaat. Hatta itu yang sampai dicapus mondok kalau emang tempatnya benar, pas dapetin ustadz yang benar, sangat nyambung, kenapa mesti keluar itu ke Hadramut ya, ke Mekah. Itu buat apa? Tabarukan. Karena apa? Tempatnya di sana kumpul orang-orang soleh, orang-orang yang mana di sana jarang orang pacaran tuh, masih tuh kayak kita di sini nggak ada. Karena di Hadramut nggak pernah ngelihat harim lewat kelintingan, nggak ada. Ada 1-2 tuh tetap jalan cepat. Udah gitu dari ujung ke ujung ketutup hitam semua. Makanya kalau di Hadramut ada perempuan sama laki sambil jalan suami istri tuh berarti pendatang. Nggak mungkin orang situ. Nggak mungkin orang situ gaul semua. Dan kebiasaan di luar kalau nggak salah ya, kenalin anak perempuan tuh pas masih kecil ya. Ya anak kecil tuh perempuan masih kecil tuh suka dibawa sama abahnya. Nanti udah gede baru nih, oh si Fulan dulu pernah bawa 20 tahun yang lalu tuh ada anak perempuannya, datengin minta baru. Jadi sekali minta tuh gitu guys. Ingat ya mukanya masih lucu aja tuh. Terus gede mah nyaho. Tongkos, ompong, apa kempot apa tuh. Enggak tahu. Tapi dengan menjaganya itu. Kalau di sini kan enggak, Masya Allah ya kan. Justru kalau orang dalam rumah itu kayaknya aneh. Nge-shoot, icing, ya. Dada kabuka, ya kan. Paha. Bukan gak ada syahwat, orang keserjet tuh. Iya. Makanya orang alim katanya begini, orang bisa jadi wali di Indonesia lebih jago daripada orang yang jadi wali di Hadramut. Karena di Indonesia ini banyak tantangannya ya kan. Daki gunung, lewat nah apa di nyata, ya kan? Di Indonesia. Makanya Habib Abdullah betah di Indonesia. Di sana biasa ketutup semua, di sini kebuka semua. Nah, iya benar lagi kan? Beb, tas B-nya bisa ganti ya? Habis ini ganti, biar kelihatan tiketnya gitu. Gak bagus Beb, terusin. Nah, jadi
Sampai ada yang bilang orang kalau misalkan bisa jadi wali di Indonesia itu lebih jago daripada wali yang di Hadramut. Karena di Hadramut bisa jadi wali. Lupa. Di sana biasa. Anak pas di Hadramut ngeliat Habib Umar jalan di gang biasanya, nggak ada yang kawal-kawal. Biasa weh, orang asa aneh, tapi emang eta Habib Umar teh. Jalan Habib Umar. Cium tangan beres. Kalau sini kan masya Allah, adabnya kita di sini ya alhamdulillah. Maksudnya mereka bukan nggak ada, dan memang mereka punya adat kebiasaan beda-beda. Di Indonesia gimana? Nah, kita kalau anak punya saudara, dia kalau datang ke satu negara, yang dipelajarin bukan makanannya apa enggak, tapi adatnya di sini kayak gimana? Ada cium tangannya gimana, ketemu orang gimana? Ada orang nggak pakai cium tangan begini, ya dong. Saudi begini kan? Hatta orang yang kecil ketemu kita, cenderung nggak ada meh, nabuk meh. Kalau situ enggak, alat pakai dan nggak pakai ami-ami, nggak ada. Tolong. Yasin, oh, gitu. Ngomong budak umur 1 tahun dia. Yasin, Al-Fatihah, gitu. Al-Fatihah. Jadi kalau kita tahu adatnya mereka, biasa aduh, nggak kaget. Ini masalah rezeki. Jadi masalah rezeki, Innallaha huwa razaq. Allah lah dia yang memberi rezeki. Makanya dibilang apa? Kenapa ente harus capek dengan yang udah dijanjiin sama Allah? Masalah rezeki. Ente sekarang kejar kemana-mana, belum rezeki, nggak dapet. Hatta depan muka. Ini air minum sekarang dipegang mana? Belum tahu siapa yang minumnya. Bisa jadi pas bagian air minum tumpah, ya kan? Ternyata satu tetesan itu yang minum apa? Capai, masorus di sana juga. Sini kan gede dia. Mungkin di sini ada satu semut itu yang minum. Dia rezekinya dia. Nah, jadi harus. Makanya suka ada tuh kalau dia apa di mobil kadang suka ada. Oke, fa'akhaful faqir wa ana Abdul Ghani. Ada suka bikin kalimat di situ tempel. Itu nikmat tuh kalimat bagus, ya kan? Cuma kadang-kadang teka pakai sambil lewat tempel mah tempel. Barjin aya we kalau yang gocap ya. Ya, gocap haram. Dahar, tonggar, tongkar, rezeki minallah ya. Bahasa rezeki minallah, padahal haram itu. Bohongan itu kan tulisan tak, ya kan? Berarti dia nggak percaya dengan rezeki yang Allah kasih. Nah, Ba'duhu wailul libni Adam ma yusaddiquna rabbuh hatta yahlifallahu bi amri rizqi. Celaka buat Bani Adam, buat Ibn Adam itu kita manusia, dia nggak percaya sama Tuhannya. Sampai-sampai dia harus ngomong pakai wallah. Tapi kalau dari Hadramut di Saudi kan enggak. Saudi itu bilang wallah itu bukan wallah halaf kan. Bukan Allah sumpah ya. Ini thayyib. Ada wallah aja. Jadi biasa gitu. Bukan wallah sumpah. Nah, di sini dibilang apa? Celaka bagi Bani Adam yang mana dia enggak percaya sama Tuhannya. Sampai-sampai dia mengucapkan kalimat Allah, bersumpah dengan nama Allah buat masalah rezeki. Ya. Sama kayak apa? Orang ngomong, ya. Dia sampai ngomong wallah itu ini pakai wallah. Percaya sama Allah tuh banyak percayanya. Padahal Allah dijanjiin dengan masalah rezeki udah pasti sama Allah. Orang yang gila aja dikasih makan, orang yang nggak punya kerjaan bisa makan. Cuma bedanya gizinya aja beda-beda kan gitu, ya kan? Ada yang makan daging. Pak Ketua, aku sin cabok kan ya. Pak Paris ngeliatin terus soalnya tadi ngeliatin. Ada dia pegang tuh, ada rebana pegangin siap ngelempar gitu. Jadi orang sampai nggak percaya, sampai orang ya Allah ya itu dibilang sampai mesti syahadat lagi kalau sampai ada yang bilang dapetin rezeki yang haram aja susah apalagi yang halal. Nah, itu berarti ente nggak ini termasuk daripada kalam ini orang yang percaya sama Allah berarti orang itu syirik berarti menuhankan duit. Maksudnya apa?
dengan apapun caranya, mau halal haram hantam, mereka bahaya, bahaya. Apalagi yang kita masukin gara-gara 1.000 perak itu yang haram, itu semuanya bakal jadi haram. Karena duit haram sama duit halal itu, kalau duit halalnya ada 100 miliar, duit haram 1 miliar, atau akhirnya apa 10.000, nggak boleh campur tuh duitnya. Udah ketahuan halal haramnya udah ketahuan. Bisa kalau itu kecampur nempel jadi haram semua itu duit ya, bahaya. Maka hati-hati. Gala imam masjid li ba'dil musallin, berkata seorang imam di masjid kepada orang-orang yang sholat, min aina ta'kul. Orang yang sholat lagi jadi imam ngomong dari mana yang tidak makan. Ini udah beres makan ya. Udah beres lagi sholat, tanya min aina ta'kul. Kala, maka berkata si yang orang-orang sholat sini yang makmumnya, ya Syekh, isbir hatta wa'idu salat allati salaituha khalfak thumma ujib. Baik, Syekh, sabar sebentar, ana mau ngulang sholat ana yang mana tadi ana sholat di belakang ente. Di sini dikasih catatan kaki apa? Lihat naka, jawabannya setelah dia sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, dijawab. Apa jawabannya? Li'annaka syakkun fil rizq, karena kamu meragukan masalah rezeki. Ini si makmum yang menjawab. Wa syakkun fihi syakkun fil rizq. Orang yang syak dengan masalah rezeki berarti ente syak, meragukan dengan adanya yang pemberi rezeki. Berarti ente nih nggak percaya dengan Allah, ragu dengan Allah. Nah, wa huwa kufrun fala tasih salatu khalfak. Maka dia kufur. Orang yang orang yang meragukan daripada rezeki itu berarti dia meragukan Allah. Maka dia kufur. Enggak sah sholatnya di belakang orang yang enggak percaya dengan masalah rezeki. Jadi bab rezeki ini subhanallah ya. Allah tuh udah aturin. Makanya kalau kata Habib Segaf Garut, orang itu nggak bakal meninggal sebelum rezekinya habis. Kalau udah rezekinya habis, baru meninggal. Masalah rezeki apa? Ya bukan masalah kita aja, semuanya. Makanannya udah habis, jatahnya non-KB udah habis, baru. Tapi kalau masih ada rezeki nggak bakal meninggal. Banyak kok orang yang udah katanya udah mau meninggal, malah yang sehat. Suami istri ada, suaminya gespae, udah apa? Udah kuning, udah sakit, udah bakal meninggal nih. Ternyata bukan suaminya meninggal, ini udah genap, ternyata istrinya yang meninggal sehat walafiat. Ya. Jadi nggak ada yang namanya Allah itu nggak ngasih rezeki. Yang Allah nggak kasih, masalahnya apa? Pahala nggak dikasih cuma-cuma. Pahala kita harus nyari. Nggak ada pahala itu dapat cuma-cuma, enggak. Makanya yang udah pasti ngapain ente perjuangkan? Yang perjuangkan kok orang sholat malam, ya kan? Kebuka semua orang sholat malam kebuka. Mungkin ini salah satunya di rumah ini ada yang sholat malam juga. Kenapa? Majelis masih jalan sampai sekarang. Masih jalan dan makin ramai, dimeriahi dengan apa? Dengan denyimingan, nanda, bala. Dan kombinasi. Malah setiap minggu ramai. Karena apa? Ya karena niatnya. Pokoknya sesuatu yang niatnya buat nyari apa namanya? Sesuatu yang diniatin untuk nyari umat ataupun intinya masalah dunianya itu nggak ada yang lama. Oke bang? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan amal itu tergantung dengan niat. Faman hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu. Barang siapa yang dia niatnya sesuatu itu untuk Allah dan Rasulnya, maka itu kan bahkan balik lagi. Maksudnya apa?
Yang ngurusin itu bukan kita doang. Kita ngurusin, taunya Allah sama Rasulullah yang ngeliatin semata. Ayo jalan datang, ayo jalan datang. Bukan masalah dibayar gudeg dia, sanggulnya gudeg, bukan. Tapi karena ada titik kenikmatan, jadi sampai kayak udah jadwal, wah Selasa pasti kayak gak ada di mana-mana, udah Selasa kombinasi, ya. Kombinasi, nambah meriah, nambah semangat, warna hukum meriah ya nak, koneng, wadas, kan nggak meriah karena nggak ada si Adam, mana si Adam, ada Husein, nggak ada Abu Corona, jadi alhamdulillah, maaf, suatu kebanggaan ya bagi kita di kampung ini yang jamaahnya yaitu anak muda masih pada gabung masalah selawat senang nikmat tuh kan, apalagi yang dicari ya, orang yang pindah dari kampung sini rugi deh ya, nggak bisa ketemu Faris, ini grup terindah ini benar, yang lain indahnya haram, kalau ini indah bima'na al-kalimah dengan ikhlas datang ke sini coba, ayo ikhlas, udah gitu ikhlas deh gentangin enggak al maujud teh ada kan ikhlas gentang al maujud tangtung ya, ini enggak setiap minggu setiap ini update lagi pukulannya aja, Masya Allah. Coba tong senyum Paris tong senyum Grace, tapi Maulid banyak dong. Alhamdulillah, iya beli iPhone habis itu Grace. Kalau kan beli casingnya dulu aja. Anak pun sama, ya. Pakai iPhone anak lah. Pokoknya nada drink harus pakai iPhone. Pakai iPhone dulu. Pokoknya orang kalau kadang-kadang kalau lagi ada telepon tuh, kalau nggak ada hari-hari malah pakai iPhone. Apa tuh? Tapi kalau udah nada iPhone tuh, anak sok hilang deh. Wah, bencana. Kalau udah ada yang asli, oh itu mana asli, mana palsu, ya kan? Tapi yang penting nadanya nggak berubah. Niat dulu, insya Allah Allah capai, ya kan? Amin. Terus ini pakai mobil, beli mobil, beli tong salutik, beli Ferrari sambil tinggi, amin. Kan dengan doa, namanya orang ngucap itu doa. Mudah-mudahan digampangin apapun jalannya ya. Apalagi niatnya untuk Nabi SAW. Ada aja rezeki. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.